Waktu dia pernah jadi gubernur, selaku Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Pak Jokowi masuk Jakarta sebagai gubernur tentu ada sumber-sumber lain. Itu juga peran dari Pak Prabowo dan Pak Hasim untuk mengajak beliau masuk ke Jakarta. Kemenangan Pak Jokowi sebagai presiden itu takdir Tuhan. Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Loh, kenapa saya menghasut? Saya kan justru bilang ini nggak benar. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintah? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Makin gila dia. Sini kan Kristen ya. Jadi dia datang di sana terus dia menjelaskan di dalam Alkitab kami nggak ada tuh perintah membunuh. Saya tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Kalau kami atau pendukung Pak Jokowi dianggap termul, berarti rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi ini juga termul. Bahwa para menteri, Pak Wapres dan sebagainya itu ya mantan termul juga. Karena mereka pernah bersama-sama dengan Pak Jokowi. Tiba-tiba dia bilang, itu wahai termul-termul. Jokowi jadi presiden gara-gara saya. Sebetulnya yang membawa Jokowi ke Jakarta itu Prabowo. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Ini pertarungan narasi yang menurut saya secara pribadi dan objektif tentunya bahwa ini lebih unggul Pak Jokowi karena memang harusnya Pak JK tidak perlu ya mengumbar budi baik beliau. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Pernyataan Pak JK ini kan baru satu arah. Tentu kita belum pernah mendengarkan misalnya pernyataan secara ofisial baik dari PDIP ataupun dari Pak Jokowi. Karena apapun judulnya, ketika maju di Pilpres 2014, Jokowi juga bagian dari PDIP. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi ya ketika mengatakan itu, ya ini adalah ciri khas dari Pak Jokowi. Memang tidak terlampau ingin meladeni secara head to head pernyataan Pak JK. Saya yang bantu Jokowi. Yang macam-macam itu, saya yang bantu. Saya yang bawa. JK seperti ingin mengatakan kepada publik bahwa saya tuh adalah tokoh yang berseberangan ya sama Jokowi. Dia bukan teman saya, dia bukan bestie. Jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Jadi bagaimana mungkin kalimat saya itu kemudian ditafsirkan sebagai upaya untuk menghasut? Rismon, mau ketemu saya dengan 7 orang. Mana itu? Ini ada pasti layarnya Pak. Ini. Tanggal 2 Maret Pak. Rismon ini sudah melibatkan semua, ada dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan lagi. Tidak benar kalau Rismon mencet WA setelah Pak JK mengambil tindakan melaporkan ke polisi. Jadi chattingannya ada di saya, bahwa chattingan itu ada, tapi itu bukan inisiatif Rismon, dan chattingan itu bukan dibuat setelah Pak JK melaporkan dia ke Bareskrim Mabes Polri. Itu chattingan yang lama, 2 Maret 2026 yang lalu. Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan, yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Yang memulai ini semua saya lihat memang ya dipantik oleh Pak JK sendiri karena kita tahu beliau concern soal ijazah juga. Dalam satu momen ya tunjukin saja ijazah itu. Nah, saya kira Pak JK ini kan punya pengalaman bersama dengan Pak Jokowi saat menyiapkan administrasi pencalonan sebagai capres dan cawapres. Tentu Pak Jokowi dan Pak JK sama-sama tahu latar belakang dan syarat-syarat administrasi. Salah satunya adalah ijazah. Jadi kalau sekarang Pak JK ikut menyatakan pandangan seperti itu, saya kira keliru. Datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah itu Ibu Mega dulu sebagai baru dalam sama-sama. Kayaknya sih ya, memang ada persoalan nih dalam hal hubungan antara Jokowi dan JK. Ya bilang sama termul-termul itu menurut saya labelisasi dalam politik kita itu nggak sehat Mas. Semacam itu ini juga masukan untuk Pak JK gitu supaya pola-pola semacam ini tidak perlu dilakukan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekali lagi membuktikan bahwa beliau ya sedikit banyak memenangkan hati masyarakat kita semacam itu, dan Pak JK bisa dalam tanda petik belajar kembali soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan, tempat kita bedah berbagai dinamika politik dan isu aktual yang lagi panas terkini. Para sahabat sekalian, manuver Yusuf Kala yang mulai terang-terangan menyerang Jokowi ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Alih-alih mendapat insentif politik untuk bisa eksis kembali ke panggung, Jokowi malah bikin JK kalah telak 3-0. Kenapa? Serangan pertama agar Jokowi menunjukkan ijazah ini sama saja dengan ketidakpercayaan JK pada institusi hukum, karena sejauh ini polemik ijazah palsu justru tengah berjalan pada track yang benar, yakni jalur hukum. Kemudian serangan kedua, klaim jasa JK yang menjadikan Jokowi sebagai gubernur DKI dan juga Presiden RI. Ini juga klaim sepihak yang justru banyak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Dan serangan ketiga JK dengan penyebutan termul itu justru berbalik menyerang dirinya. Karena itu berarti dia telah melecehkan puluhan juta pendukung dan pecinta Jokowi di seluruh Indonesia. Dan yang lebih fatal lagi, tanpa beliau sadari, beliau ini pernah menjadi wapres pendamping Jokowi. Itu mengkonfirmasi bahwa JK juga adalah salah satu termul dari seluruh termul di NKRI. Akhirnya, karena coba-coba perang terbuka dengan Jokowi, JK pun terpaksa menelan pil pahit dengan kekalahan telak 0-3. Para sahabat sekalian, berikut ini kami rangkum reaksi beberapa figur yang menanggapi deretan kontroversi JK belakang ini. Di antaranya ada Ketua Umum BaraJP, Willem Frans Ansanai, Direktur Eksekutif Parlementer Politik Adi Prayitno, politisi PSI Ade Armando, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Oke para sahabat, biar nggak salah paham dan nggak kebawa framing setengah-setengah, konteksnya utuh, duduk perkaranya jelas, lebih baik kita simak kompilasi video selengkapnya berikut ini. Waktu dia pernah jadi gubernur, selaku Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Pak Jokowi masuk Jakarta sebagai gubernur tentu ada sumber-sumber lain yang kita bisa bandingkan, sandingkan bahwa itu juga peran dari Pak Prabowo dan Pak Hasim untuk mengajak beliau masuk ke Jakarta, dan peran dari Partai PDIP dan Gerindra. Artinya bahwa dua partai besar mendukung Pak Jokowi sehingga boleh bertanding di Jakarta dan menjadi gubernur. Tapi narasi apakah Pak JK yang bawa ke Bu Mega dan sebagainya, mungkin saya nggak tahu. Tapi kami merasa bahwa kemenangan Pak Jokowi sebagai presiden itu takdir Tuhan. Oke, tapi apakah tidak menampik kemudian bahwa juga ada peran Pak Yusuf Kala di sana? Dalam politik biasa saja. Partai politik menjagokan dan mendaftarkan. Tokoh-tokoh sentral silakan aja. Tapi apakah itu menjadi sebuah alasan untuk kita harus membenarkan diri untuk mengatakan bahwa kalau bukan saya, Pak Jokowi tidak jadi presiden. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Saya ingin koreksi juga diksi tentang termul. Kalau kami atau pendukung Pak Jokowi dianggap termul, berarti rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi ini juga termul. Itu satu. Yang kedua, Pak JK kan pernah menjadi wapresnya beliau. Ya mungkin saya tidak
berlebihan harus berkata bahwa para menteri, Pak Wapres dan sebagainya itu ya mantan termul juga. Karena mereka pernah bersama-sama dengan Pak Jokowi. Nah pertanyaannya apakah kalau kami bersama Pak Jokowi terus kita dianggap termul? Nah saya tidak menganggap ini sebagai sebuah narasi yang negatif, yang dengan enteng disampaikan. Tentu ada narasi negatif gitu loh. Jadi sebenarnya dengan diksi termul itu aja sendiri sudah cukup melukai orang-orang yang mendukung Pak Jokowi. Diksi itu sudah melukai orang-orang yang demikian ya, seperti kita ya, pendukung dan rakyat Indonesia. Tapi kalimat termul ini saya baru mendengar pernyataan ini keluar dari Pak JK. Kan sebelum-sebelumnya nggak ada. Dari Pak JK, tapi kan kalau di sosial media banyak bukan, tuh istilah. maksud saya begini, seorang Yusuf Kalla baru menyampaikan termul saat ini sehingga istilah termul yang dikembangkan oleh kelompok tertentu yang mendiskreditkan Pak Jokowi ini juga digunakan oleh Pak JK. Dan semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang ngomong macam-macam tuh. Saya tidak ada urusan menari atau tidak, pokoknya dia harus paham bahwa apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Tuduhan kepada saya adalah saya memprovokasi ya. Menghasut. Loh kenapa saya menghasut? Saya kan justru bilang ini nggak benar. Di dalam podcast itu saya dan Cindy dan Egra itu berusaha mengatakan nggak ada ya ajaran semacam itu di agama kita. Cindy kan Kristen ya. Jadi dia datang di sana terus dia menjelaskan di dalam Alkitab kami nggak ada tuh perintah membunuh. Bahkan yang ada adalah melarang pembunuhan. Ya. Saya juga katakan dalam Islam juga tidak benar kalau dikatakan orang Islam itu akan masuk surga kalau dia membunuh orang Kristen. Tidak benar itu. Memang ada perintah membunuh, tapi untuk membunuh orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya Islam, kaum kafir gitu ya, yang ketika itu menyerang Islam. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Makin gila dia ngomongnya. Jadi sama aja, kita di dalam Islam kita juga nggak punya tuh ajaran untuk membunuh orang Kristen. Sebagaimana Alkitab tidak pernah mengatakan umat Kristen untuk membunuh orang Islam. Jadi bagaimana mungkin kalimat saya itu kemudian ditafsirkan sebagai upaya untuk menghasut? Iya, mereka tadi teman para tokoh agama itu diharapkan untuk mensosialisasikan, tentu lewat Anda semua media semua, untuk apa itu agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu memang bisa menimbulkan ketersinggungan sebagian teman-teman umat Kristen. Masyarakatlah terserah, kalau yang merasa dipecah belah akan mengajukan, terserah aja. Kan sudah ada teman-teman dari Maluku, NTT, dari Sulawesi, karena dia merasa dengan itu mereka dipecah belah. Memang harus diakui kami tidak mendengarkan lengkap yang 1 jam. 1 jam. Kami hanya mendengarkan yang beberapa menit itu. Tapi beberapa menit itu saja menurut saya udah cukup untuk mengatakan bahwa ini bahaya nih kalau begini yang menyebar ya. Ya, ini kan kepentingannya sama antara PDIP dengan Pak JK ya, karena kita tahu keduanya dalam tanda petik pernah dikecewakan oleh Pak Jokowi seperti itu. Jadi ini seia sekata ya, seirama, sehingga dalam satu hentakan nafas bisa ya melawan bersama-sama Pak Jokowi seperti itu. Kita bahagian, kita minta polisi dan minta juga ahli-ahli IT ingin meneliti ini dari mana asalnya ini. Kan semua lewat lewat IT kan. Mengatakan siapa yang memasukkan dua kalimat itu. Yang 50 detik itu mengedarkan, siapa mengedarkan. Dan saya duga jadinya, saya meragukan apakah Pak JK betul-betul menonton video saya. Saya duga ya, itu ada orang-orang yang ngomong ke dia. Saya tidak mau duga, tapi lagi sekarang akan diteliti lewat teknologi siapa itu. Sama dengan siapa yang membuat
Rosman apa? Kedua-duanya, Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Statement-statement beliau yang ketika dikontekskan dalam kondisi sekarang itu menjadi beresiko dan berbahaya. Mungkin di masa ketika beliau mendamaikan konflik itu it's okay, itu the real beresiko problem. berbahaya buat siapa Mas Agung? Di masa sekarang Mas, penafsirannya maknanya jadi beda. Ya kayak misalkan dugaan penistaan salah satu agama itu kan karena dibawa ke konteks sekarang, diputar ulang lagi. Ya, video beliau semacam itu ketika beliau bicara di forum internal misalkan itu masjid kampus UGM, kemudian itu terekspos di luar masjid, terdengar oleh teman-teman agama yang lain kan jadi aneh, jadi beda kok jadi begini gitu. Jadi maksud saya hal-hal semacam itu akan terus dicari. Mas Reno dan Pak JK harus siap ketika berada di panggung depan dan dalam tanda petik ingin menjaga eksistensi politiknya seperti itu. Yang menyebar itu adalah video di mana Pak JK ya dalam ceramah agamanya itu mengatakan bahwa kedua agama yaitu Islam dan Kristen memang percaya bahwa atau mengajarkan bahwa kalau seorang misalnya dia bilang dalam agama Islam orang Islam yang membunuh orang Kristen itu syahid, membunuh atau dibunuh itu syahid. Dan begitu juga dengan orang Kristen, kalau dia membunuh orang Islam itu membunuh atau dibunuh orang Islam, dia itu syahid. Jadi kayak timbal balik. Sebetulnya konteks dia adalah belakangan saya tahu dia sedang bicara tentang mengapa konflik di Ambon dan di Poso itu berlangsung dengan sangat brutal pada tahun-tahun awal 2000-an itu. Ya, artinya mungkin yang dibicarakan itu yang ketika kasus itu terjadi mungkin ya. Maksudnya, mungkin, tapi kalimat dia adalah begini. Tapi kalimat dalam Islam, gitu loh, kalimatnya gitu ya? Dalam Islam membunuh orang Kristen itu akan membawanya ke surga. Dalam Kristen membunuh orang Islam itu membawanya ke surga. Kalimatnya begitu, bukan saya ngarang-ngarang. Kalimatnya memang begitu. Makanya saya persoalkan itu. Saya bersama Egra dan Cindy mempersoalkan itu tidak dalam rangka menghujat Pak JK ya. Kami mengatakan bahwa ucapan semacam ini bisa mendorong orang untuk mengikutinya. Karena Pak JK itu adalah seorang tokoh masyarakat kan. Ya, dia itu adalah ketua Dewan Masjid Indonesia. Jadi bukan orang sembarang. Mantan Wapres bahkan. Mantan Wapres, tapi kalau di kalangan Islam dia itu memang dianggap sebagai salah seorang tokoh yang harus dipanuti ya, yang layak dipanuti. Kenapa? Karena dia ketua Dewan Masjid Indonesia. Dulu itu dia ketua HMI di tahun-tahun 60-an ketika dia masih mahasiswa. Kemudian dia itu tokoh di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi seorang tokoh Islam. Nah, kalau seorang tokoh Islam sampai mengatakan di dalam Islam membunuh Kristen itu adalah sesuatu yang bisa membawa orang Islam itu ke surga, atau sebaliknya di dalam Kristen membunuh orang Islam itu adalah sesuatu yang bisa membawa dia ke dalam surga, itu berbahaya sekali. Karena itu kita seperti memberi masukan gitu loh ke Pak JK. Berarti sedang melacak juga ini sudah dari Pak JK terkait siapa? Ya, ada tim yang melacak, tim ahli. Cukup ya. Pak, terkait ijazah Pak Jokowi. Janganlah jual ijazah. Nah sekarang ini kalau blunder demi blunder, saya mengatakan blunder lah ya. Kesalahan demi kesalahan tadi walaupun barangkali kecil itu terus dilakukan. Ini menimbulkan delegitimasi terhadap dirinya. Orang menjadi menganggap ini bukan Yusuf Kala yang kami kenal dulu. Pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. All of a sudden, out of from nowhere juga, tiba-tiba dia bilang, itu wahai termul-termul. Kalian harus tahu, Jokowi jadi presiden gara-gara saya. Dia cerita tentang bagaimana Jokowi itu dialah yang bawa ke Jakarta kan. Dari Solo waktu dari Solo, kota ya. Dari Solo. Nah, semua orang udah asal klaim aja ya bawa ke dan salah dia menurut saya adalah
lo nggak tahu ya orang Indonesia ini nggak suka sama orangnya klaim ya. ngeklaim kayak gitu jasa. kan. Iya dong. Ya kalau lo denger ini gara-gara gue nih, ini semua ada nih. Ya elah. Kalau Aldi Tahir dengar, dia akan komentar juga tuh. Burger milik Allah. Iya, semua itu jabatan milik Allah. Iya, itu semua orang itu dari Sabang sampai Merauke ngeklaim itu ngebawa Jokowi ke Solo itu. Bisa lah. Semua banyak sih, banyak yang klaim sih. Yang celakanya adalah kemudian ada orang, kan orang Indonesia tuh cepat ya reaksinya. Menyebarkan video di mana Hasyim Joyo Hadikusumo cerita. Ini jadi beberapa tahun yang lalu atau setahun lah kali ya. Hasyim juga pernah cerita. 2013 ya? Enggak, tapi ini entah video tahun berapa. Dia cerita sebetulnya yang membawa Jokowi ke Jakarta itu Prabowo. Prabowo, iya betul. Iya kan? Narasinya kan yang Prabowo juga yang minta ke Bu Mega katanya kan. Jadi dia bilang sebetulnya kita udah lihat nih, kita majuin Jokowi ini paling bagus nih. Iya. Kita bahkan harus bicara sama Bu Mega. Bu Mega PDIP majuin nama Pak Fauzi Bowo. Jokowi. Awalnya cuma mau dukung Fauzi Bowo kalau nggak salah. Iya, Tapi betul. karena pengaruh Pak Prabowo, akhirnya ya, Pak Jokowi yang maju kan. Akhirnya Pak Jokowi yang maju. Nah sekarang Pak JK ambil klaim itu. Sekarang Pak JK ngeklaim gitu. Iya. Tapi cara ngomongin dia termul dia bilang. Harus tahu yang bawa Jokowi ke Jakarta jadi presiden itu saya. Nah ini kan menimbulkan tafsiran-tafsiran baru tentang yang Anda ingin katakan itu apa sih sebenarnya? Ini menunjukkan betapa Anda itu ingin mengatakan bahwa saya dan kubu Jokowi itu kayak berseberangan. Udah mulai retak dengan yang begitu. Ya udah mulai retak atau sudah retak atau Sudah retak ya. Yang jelas dia menggunakan kata termul. Ya. Jadi ada pola ya Bang. Ya. Ijazah disuruh tunjukin, mengeluarkan kata-kata termul, lalu mengklaim bahwa yang menjadikan Jokowi presiden adalah Pak JK. Jadi itu kan bisa dikatakan sebuah pola ya. Nah pola itu menurut Abang persisnya menuju ke arah mana? Ya paling gampang kita tunjukkan, kita simpulkan atau saya simpulkan. Kayaknya sih ya, memang ada persoalan nih dalam hal hubungan antara Jokowi dan JK. JK seperti ingin mengatakan kepada publik bahwa saya tuh adalah tokoh yang berseberangan ya sama Jokowi. Dia bukan teman saya nih, dia bukan bestie. Oh mau declare itu kalau menurut Abang? Kesimpulan yang saya ambil dari apa yang dia katakan kan. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Mungkin Pak JK ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau tanpa Pak JK bersedia jadi wakil presiden untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2014, mungkin PDIP tidak akan mengusung Jokowi. Itu kan korespondensi sejarahnya yang sebenarnya bisa ditafsirkan terkait dengan pernyataan Pak JK. Tapi bagi saya satu hal, pernyataan Pak JK ini kan baru satu arah. Tentu kita belum pernah mendengarkan misalnya pernyataan secara ofisial baik dari PDIP ataupun dari Pak Jokowi. Karena apapun judulnya ketika maju di Pilpres 2014, Jokowi juga bagian dari PDIP. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi ya ketika mengatakan itu, ya ini adalah ciri khas dari Pak Jokowi. Memang tidak terlampau ingin meladeni secara head to head pernyataan Pak JK. Jadi Pak Jokowi itu menganggap ya Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa, hanya orang kampung. Ya bagi Jokowi udahlah ini sudah selesai kok, apalagi yang mau diungkit-ungkit. Bahwa apapun yang terjadi biarkanlah terjadi dan tidak perlu ada yang kemudian merasa punya kontribusi terkait dengan kemenangan Pilpres 2014. Itu adalah kemenangan banyak orang, kemenangan bersama, kemenangan partai koalisi, termasuk juga adalah kemenangan seluruh relawan yang memang cukup kuat ketika Jokowi dan JK maju di 2014. Karena apapun Tisa, kalau kita mengacu kepada pencalonan Pak Jokowi dan JK 2014, fenomena-fenomenalnya itu adalah ya karena memang begitu banyak relawan-relawan yang bertebaran di mana-mana. Ini salah satu kekuatan politik Pak Jokowi itu ada di relawan, men. Saya kasih nasihat, cuma nasihat. Tidak melawat, nasihat, Pak, lebih baik. Kasih lihat, kan saya yakin you asli, kita berteman. Kok aneh kok tiba-tiba Pak JK ini mengeluarkan statement yang terkesan menyerang Pak Jokowi dan salah satu yang tadi ditanyakan adalah soal
menunjukkan ijazah supaya selesai masalah tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, saya kira Pak JK ini kan punya pengalaman bersama dengan Pak Jokowi saat menyiapkan administrasi pencalonan sebagai capres dan cawapres. Tentu Pak Jokowi dan Pak JK sama-sama tahu latar belakang dan syarat-syarat administrasi. Salah satunya adalah ijazah. Waktu dicalonkan ke KPU oleh partai politik, partai pengusung. Jadi kalau sekarang Pak JK ikut menyatakan pandangan seperti itu, saya kira keliru. Tapi bisa dibilang nggak sih, mungkin juga Pak JK ngerasa kasihan sama Pak Jokowi soal dugaan ijazah palsu ini terus berlarut-larut, daripada Pak Jokowi berada dalam posisi ini dituduh oleh orang-orang tertentu ijazahnya nggak asli, lebih baik ditunjukin aja, kan bisa juga kita memikir demikian logikanya. Kondisinya sudah tidak seperti itu saat ini. Sekarang ini kan sudah proses hukum, dinamikanya sudah terus sampai ke arah pembuktian nanti di pengadilan. Karena itu menurut saya Pak JK mesti tidak ikut mendorong hal itu, tapi membiarkan proses hukum berjalan. Karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa pengadilan yang akan saya serahkan itu ijazah saya, sehingga clear di sana. Nah, kenapa demikian? Coba kita mundur ke belakang. Rentetan serangan yang bertubi-tubi diberikan kepada Pak Jokowi itu kan sangat tidak layak bagi seorang presiden yang pernah memimpin negara ini 10 tahun dan mempunyai akselerasi pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dan pernyataan-pernyataan yang mengklaim rakyat Indonesia turut juga mendorong, itu pernyataan hanya sepihak yang sebetulnya menurut saya mari kita menghargai proses hukum yang sudah berjalan. Kan pada akhirnya nanti Pak Jokowi akan diminta oleh hakim menunjukkan itu. Ya, saya kira memang belakangan ini Pak JK cukup aktif memberikan statement-statement politik terkait dengan isu politik yang berkembang. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak JK itu dalam banyak hal perlulah untuk dikoreksi dan tidak benar. Kan kira-kira begitu, termasuk soal klaim kemenangan yang kemudian menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pak Jokowi, apalagi ada kritik, ada pro dan kontra, apalagi JK ini dulunya adalah orang yang berpasangan dengan Pak Jokowi, itulah yang saya sebut sebagai trigger bagaimana isu JK, Pak Jokowi itu per hari ini menjadi salah satu spotlight pembicaraan politik yang tidak berkesudahan. Dan ke depan juga akan semakin ramai rasa-rasanya.